Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu sampai detik ini dalam kehidupan kami. Mengawali pagi hari ini kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya melalui firman-Mu kami dapat kekuatan yang baru yang dapat menuntun jalan kami sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah. Kami siap merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pagi hari ini yaitu bukan penampilan luar. Firman Tuhan terdapat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 23. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, "Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan." Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita acap kali tertipu oleh penampilan luar seseorang. Orang kaya diperhatikan, orang miskin dikesampingkan. Orang cantik diprioritaskan, orang lemah diabaikan. Dan betapa memprihatinkan jika penilaian seperti itu terjadi dalam gereja. Allah kita tidak memandang muka atau penampilan kita. Allah tidak pernah tertipu oleh penampilan seseorang, sebab Dia melihat hati kita. Dia justru memilih orang yang tidak terpandang dianggap hina, yang tidak berarti bagi dunia, untuk meniadakan apa yang berarti. Di ayat 28. Saudara, Paulus mengungkapkan kesadaran yang amat dalam bahwa orang bodoh dan lemah justru dipilih Allah. Orang yang merasa dirinya tidak berdaya, lemah, dan bodoh cenderung membutuhkan bantuan dan mendambakan kehadiran serta persahabatan. Demikian pula dalam ketergantungannya pada Allah. Mereka benar-benar mengakui kebutuhan mereka akan kehadirannya. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap Allah.
Sebaliknya, orang yang mencari pengaruh, pujian, dan kekayaan untuk diri sendiri sering tampak tertutup terhadap Allah karena merasa sudah mampu memperolehnya dengan kekuatan sendiri. Orang cenderung lebih tertarik mendandani penampilan luar dengan balutan rohani demi membangun reputasi di depan manusia. Allah tidak tertarik dengan topeng semacam itu. Hatinya terpikat pada orang yang menyadari ketidakberdayaan mereka dan bersedia mengandalkan kehadiran dan kekuatan Tuhan. Merekalah yang dipilih Allah, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat 29. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahwa hikmat Allah dengan hikmat dunia suatu hal yang jauh berbeda. Maka biarlah hikmat Allah itu ada di dalam hati kami masing-masing. Biarlah hikmat Allah itu ada di dalam diri kami masing-masing, agar kami dapat memiliki hikmat Allah sehingga kami dapat berperilaku sesuai dengan kehendak Allah. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan dan katakan, semua seturut dan kehendak-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.